Imam Syafi'i, tepatnya di dalam mukaddimahnya ini menjelaskan tentang latar belakang atau keadaan manusia pra diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang secara garis besar itu terbagi menjadi dua kelompok dalam aspek kepercayaan yang mereka anut ya. Kelompok pertama kemarin disebutkan sebagai ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, di mana mereka bisa disebut sebagai orang alim lah, orang yang pandai, cerdas, tapi mereka memutarbalikkan fakta kebenaran yang ada di dalam kitab-kitab mereka, di dalam Taurat dan di dalam Injil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musannif Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i wa sahibihi al-Katib Rabi' bin Sulaiman al-Muradi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima barakatihima wa anwarihima wa nafahatihima wa asrarihima wa sa'iri asrari salihin fid dharain amin. Kita melanjutkan pertemuan kita yang ketiga, tapi sebelum kita mulai ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan, ralat ya dari beberapa pertemuan sebelumnya. Ada kesalahan dari bacaan dan sedikit penjelasan. Pertama, di pertemuan yang pertama kali itu ketika menyebutkan nasab Imam Syafi'i atau nasabnya Rasulullah di nama nama Akhnuh, di sana saya menyebutkan Akhnuh bin Idris. Itu yang benar bukan Akhnuh bin Idris, tapi Akhnuh itu adalah nama lain dari Idris itu sendiri. Dari nama Nabi Idris itu nama lainnya Akhnuh. Jadi bukan Akhnuh bin Idris tapi Akhnuh Idris gitu ya. Itu ralat yang pertama. Ralat yang kedua, di pembacaan ayat bukan pembacaan ayat ya kayaknya kemarin. Oh bukan. Ini di kata-kata fa khalatuhu bihaqqillahilladzi anzala ilaihim atau unzila ilaihim, itu saya kemarin membacanya fakhallatu. Kalau yang arti mencampur adukan itu kan fakholatu, bukan fakhallatu. Melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya, di sana Imam Syafi'i, tepatnya di dalam mukaddimahnya ini menjelaskan tentang latar belakang atau keadaan manusia pra diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang secara garis besar itu terbagi menjadi dua kelompok dalam aspek kepercayaan yang mereka anut ya. Kelompok pertama kemarin disebutkan sebagai ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, di mana mereka bisa disebut sebagai orang alim lah, orang yang pandai, cerdas, tapi mereka memutarbalikkan fakta kebenaran yang ada di dalam kitab-kitab mereka, di dalam Taurat dan di dalam Injil. Kemarin Imam Syafi'i mendeskripsikan tentang keadaan mereka itu dengan membacakan atau mengutip beberapa ayat. Masih belum selesai ayatnya, masih ada sekitar 2 ayat lagi ya yang menjelaskan tentang kelompok ini. Sekarang kita lanjut di ayat selanjutnya. Wa qala tabaraka wa ta'ala, dan berfirman siapa Allah tabaraka wa ta'ala, hale maha suci lagi maha luhur siapa Allah ta'ala. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru ila qaulihi yusyrikun. Waqalatil yahudu, waqalat dan berkata al-yahudu siapa orang-orang Yahudi. Uzairun, adapun Uzair itu ibnullah ialah putranya Allah. Waqalat an-nasara, dan berkata siapa an-nasara para Nasrani, al-masihu, adapun Masih, al-Masih Isa, maksudnya Nabi Isa, ibnullah ialah putranya Allah. Dalam irobnya bisa dikatakan Uzair dan Al-Masih ini sebagai mubtada, sementara ibnullahnya masing-masing itu dijadikan khobarnya ya. Tapi biasanya para mufassirin menjadikan mubtada'nya itu muqaddar
sahibuna Uzairun ibnullah, sementara ibnullahnya itu menjadi badal atau menjadi naat dari Uzair dan masihnya. Jadi kalau ditampakkan sahibuna, adapun sahabat kami Uzair ialah Uzair ibnullah gitu, atau nabi kami Uzair ibnullah. Dalika, adapun yang demikian itu, qauluhum ialah perkataan mereka, bi afwahihim, dengan mulut mereka, maksudnya hanya omong kosong mereka belaka. Yudahiuna qaulal ladina kafaru, yudahiuna hale, meniru mereka qaulal ladina kafaru, kepada perkataan orang-orang kafaru yang kufur. Siapa? Alladina. Yudahiuna jadi hal, sahibul halnya hum yang ada di afwahihim, jadi sahibul halnya berupa mudhaf ilaih. Nah, ini termasuk yang dibolehkan ya. Sebenarnya kan tidak boleh, wala tujis halam minal mudhafilah illa idza qadal mudhafu amalah au kana juz amalahu udifa au misla juzlihi fala tahifa. Nah, ini termasuk yang dibolehkan sahibul hal berupa mudhaf ilaih ketika mudhafnya tersebut merupakan bagian dari mudhaf ilaih itu sendiri. Lanjutan dari ayatnya, kebetulan di kitab saya ayatnya terpotong ya. Memang dipotong, ini membuktikan memang Rabi' bin Sulaiman al-Muradi itu yang menulis kitab ini. Imam Syafi'i hanya mendiktekan. Jadi yang ditulis oleh Rabi' itu hanya potongan-potongan ayat, terus dikasih ila angkol lah, kira-kira begitu, ila angkol sampai di mana Imam Syafi'i berhenti, terus ditambahkan di akhirnya ila qaulihi yusyrikun gitu. Kalau dilanjutkan ayatnya, minal qaulal ladzi nakafaru min qablu, dari sebelum mereka. Qatalahumullah, Allah melaknat, qatala melaknathum kepada mereka Allah, siapa Allah. Anna yufakun, anna hale bagaimana, yufakuna ay yusrafuna anil haq, dipalingkan mereka atau berpaling mereka dari kebenaran. Ittakhadhu, menjadikan mereka ahbaruhum, kepada ahbar itu jamaknya habrun. Apa ya artinya? Orang alim. Jadi sebutan orang alim untuk kelompok Yahudi itu habrun, atau jamaknya ahbar, ulama-ulamanya Yahudi. Wa ruhbanahum, dan menjadikan mereka kepada ruhban. Ruhban jamaknya rohib, biarawannya orang Nasrani. Menjadikan arbaban sebagai Tuhan. Ulamanya, biarawannya dikultuskan sehingga dianggap sebagai Tuhan. Min dunillahi, selain Allah. Tuhan menjadi Tuhan selain Allah. Wal masiha, dan mereka menjadikan al-masih ibna Maryam, putra Maryam, maksudnya dijadikan sebagai Tuhan juga. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, padahal tidaklah diperintahkan siapa mereka illa liya'budu, melainkan agar menyembah mereka ilahan, kepada Tuhan, wahidan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan itu mawjud, illahu selain Allah. Subhanahu, maha suci Allah, masdar ya, maf'ul mutlak dengan mengira-ngirakan fiilnya, berarti nusabbihu subhanah amma yusyrikun, dari kemusyrikan mereka. Amma yusyrikun, ma-nya masdariyah, berarti an syirkihim gitu ya. Wa qala tabaraka wa ta'ala, dan berfirman siapa Allah tabaraka halimaha maha suci, wa ta'ala lagi maha luhur siapa Allah. Alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila ulaika alladina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Alam taro, tidakkah melihat engkau Muhammad ilal ladina, kepada orang-orang ahlul kitab maksudnya, utu nasiban, utu yang diberikan mereka nasiban, kepada bagian minal kitabi, dari alkitab. Maksudnya kalau dibuka di beberapa kitab tafsir, nasiban minal kitab itu maksudnya apa ya, pengetahuan tentang umurun nabawi gitu, pengetahuan tentang sosok Nabi Muhammad yang kelak bakal diutus gitu. Sebenarnya ahlul kitab yang mempelajari Taurat, Injil dan seterusnya itu diberi pengetahuan tentang akan hadirnya, akan datangnya sosok Nabi Muhammad sebagai Nabi penghujung, Nabi penutup. Namun mereka
tidak mengakui itu kan. Yu'minuna yang beriman mereka bil jibti terhadap berhala, wa taghuti dan taghut. Menurut satu riwayat al-jibtu itu adalah Huyai bin Akhtab, wa taghut itu adalah Ka'ab bin Ashraf. Pada dasarnya makna harfiahnya al-jibtu itu ya berhala atau sihir juga bisa. Wa taghut itu maknanya syaitan atau segala sesuatu yang disembah selain Allah lah, kira-kira begitu. Wa yaquluna, dan berkata mereka yang alladzina utu nasiban minal kitab tadi, lil ladzina kafaru, kepada orang-orang yang kufur kepada Allah atau ingkar kepada Allah, isi perkataannya haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Haula'i, mereka itu, maksudnya alladzina kafaru, ahda ialah lebih lurus, minal ladzina amanu, ketimbang orang-orang yang beriman, apanya, sabilan, jalannya. Ulaika, nah mereka itu, orang mereka yang berkata seperti itu, yaitu yang alladzina utu nasiban, alladzina ialah orang-orang la'ana yang melaknathum kepada mereka Allah, siapa Allah. Waman yal'an, dan adapun barang siapa yal'an ialah melaknat Allah, siapa Allah, falan tajida, maka tidak akan mendapati engkau Muhammad lahu untuk man yal'anillah tadi nasiran, kepada penolong. Maka orang yang telah dilaknat oleh Allah tidak akan ada yang dapat menolongnya. Nah, ini satu golongan ya tadi, golongan dari ahlul kitab. Lanjut ke golongan yang kedua, wa sinfun kafaru billahi fabtada'u ma lam ya'zam bihillah. Wa sinfun, dan satu golongan yang kedua, satu golongan yang lain, kafaru yang kufur mereka billahi terhadap Allah, fabtada'u lantas mengada-ngada atau menciptakan siapa mereka ma kepada sesuatu lam ya'zan yang tidak memperkenankan siapa Allah bihi terhadap ma. Oh ini ma lam ya'zan, ma kepada sesuatu lam ya'zan yang tidak memperkenankan bihi terhadap ma Allah, siapa Allah. Wa nasobu, dan menegakkan mereka biaidihim dengan menggunakan tangan-tangan mereka hijaratan kepada bebatuan, wa khusyuban dan kayu-kayu, wa suwaran dan gambar-gambar atau bentuk-bentuk, istahsanu yang menganggap bagus mereka ha kepada hijarah, khusyub dan suwar, wa nabazu dan memberikan julukan mereka atau memberikan nama ya, asma'an kepada nama-nama, ifta'alu yang membuat-buat siapa mereka ha kepada asma', wa da'au dan menyeru atau memanggil mereka kepada hijarah, khusyub dan suwar tadi, alihatan sebagai Tuhan. Alihah jamaknya ilah ya, abadu yang menyembah mereka kepada alihah. Fa idza stahsanu, maka apabila mereka menganggap baik, ghairu ma abadu kepada selain sesuatu yang sebelumnya mereka sembah, minha dari hijarah, khusyub dan suwar tadi, alqaw maka akan melemparkan mereka kepada ma'abadu, kepada sesuatu yang sebelumnya disembah. Berhala yang sebelumnya mereka sembah itu akan mereka lempar ketika mereka menemukan sesuatu yang baru yang itu dianggap lebih baik untuk disembah begitu. Wa nasobu, dan menegakkan mereka biaidihim dengan tangan-tangan mereka, ghairuhu kepada selain sesuatu yang sebelumnya mereka sembah. Fa'abadu lantas menyembah siapa mereka kepada ghair. Faulaikal arabu, maka yang demikian itu adalah, adapun yang demikian itu atau mereka itu, al-arabu ialah bangsa Arab. Wasalakat, dan melalui atau menempuh ta'ifatun siapa sekelompok orang minal ajami dari kalangan ajam, sabilahum sebagaimana atau dengan jalannya orang Arab, fi hadza dalam persoalan kufur kepada Allah, wa fi ibadati mastahsanu min hutin wa dabatin wa najmin wa narin wa ghairihi, dan di dalam urusan menyembah sesuatu, istahsanu yang menganggap baik siapa mereka kepada ma, maf'ulnya dibuang, nyatanya ma itu min hutin berupa ikan, wa dabatin ataupun hewan ternak, wa najmin ataupun bintang, wa narin ataupun api, wa ghairihi ataupun selainnya. Sebutlah agama Majusi, Zoroaster ya, yang berasal dari agama kuno Persia atau sekarang ada di Iran, kira-kira ya, ada di Iran.
mereka menyembah api katanya, padahal sejatinya tidak seperti itu ya, tidak menyembah apinya, melainkan apinya itu hanya sebagai simbol. Fadzakarallahu lanabihi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.